Welcome to my YouTube channel. Jadi, perkenalkan nama saya Husfira Prodi, Perbankan Syariah semester 2, kelompok 1. Jadi, di video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah hadis pada masa Rasulullah dan para sahabatnya dan pengkodifikasian atau pembukuan hadis pada abad kedua, abad ketiga Hijriah, abad keempat sampai pertengahan abad keenam dan abad ke-6 sampai dengan sekarang. Dan juga saya akan membahas mengenai hubungan Al-Quran dengan hadis. Jadi tetap stay tune ya. Jadi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik, materi yang pertama yaitu hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya. Hadis sudah ada sejak awal perkembangan Islam, karena hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir ketetapan Nabi Muhammad, mulai dari beliau lahir hingga beliau wafat. Jadi hadis sudah ada sejak beliau diberikan wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun metode yang diberikan Rasulullah, adapun metode pengajaran yang diberikan Rasulullah kepada para sahabatnya, yang pertama yaitu para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah atau berdiskusi dengan Rasulullah. Yang kedua yaitu para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan dari Rasulullah. Yang ketiga yaitu para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah. Yang keempat yaitu para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diberikan kepada Rasulullah. Jadi adapun metode pengajaran adapun metode para sahabat mendapatkan hadis, yang pertama yaitu para sahabat selalu berusaha untuk mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau juga berusaha untuk berusaha untuk meluangkan waktunya untuk menyampaikan ajarannya kepada para sahabat. Begitu pula dengan para sahabat yang selalu berusaha untuk mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apabila ada sahabat yang tidak sempat atau berhalangan untuk hadir, maka sahabat yang hadir menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat yang tidak sempat hadir atau berhalangan untuk hadir. Adapun yang kedua yaitu apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami persoalan, maka beliau langsung menceritakannya kepada para sahabat, dan informasi tersebut mudah tersebar dengan cepat karena pengajian tersebut banyak diikuti oleh para sahabat, karena para sahabat pada waktu itu sangat bergairah atau bersemangat dalam menerima hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu para sahabat ketika mengalami persoalan langsung menanyakan kepada Rasulullah bagaimana hukumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjawabnya langsung, dan para sahabat bisa menyelesaikan persoalan yang terkait dengan persoalan yang ditanyakan atau sama dengan persoalan yang ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun beberapa sahabat yang banyak menerima hadis, yang pertama yaitu para sahabat yang tergolong ke dalam as-sabiqun al-awwalun, yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Adapun yang kedua yaitu golongan
para istri-istri sahabat atau ummuhat al-mu'minin, yaitu seperti Aisyah dan Ummu Salamah. Yang ketiga yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Anas, Abu Hurairah, dan masih banyak lagi para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yang banyak menerima hadis dari Rasulullah. Yang kedua yaitu hadis pada masa sahabat atau Hulafa ar-Rasyidin. Pada zaman ini dikenal sebagai zaman periodis, dikenal sebagai zaman kehati-hatian atau penyederhanaan riwayat, karena pada masa ini Al-Quran masih diturunkan sehingga dikhawatirkannya akan bercampur dengan hadis. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Abu Bakar, periwayatan dan penulisan hadis tersebar secara terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Dan pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, adanya pelarangan memperbanyak periwayatan dan penulisan hadis. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak terganggu konsentrasinya dalam memahami dan membaca Al-Quran. Adapun larangan penulisan hadis ditujukan bagi orang yang kuat hafalannya dan bagi orang yang tidak kuat hafalannya bisa menuliskan hadis pada waktu itu. Tetapi kalangan para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan dan menuliskan hadis, karena para sahabat sangat menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak bercampur dengan hadis. Materi yang kedua yaitu pembukuan hadis pada abad kedua sampai sekarang. Yang pertama yaitu pembukuan atau kodifikasi hadis pada abad kedua Hijriah. Pada masa ini dikenal sebagai masa pengkodifikasian atau pembukuan hadis yang dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, jumlah sahabat yang masih hidup semakin sedikit dan berkembangnya hadis-hadis palsu, sehingga Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada gubernurnya untuk segera membukukan hadis. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada Muhammad Syihab Az-Zuhri karena dianggap paling mampu dalam hadis. Pada masa Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai dibukukannya hadis secara resmi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada gubernur untuk membukukan hadis, yang pertama yaitu Al-Quran sudah dibukukan atau sudah diturunkan sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis. Yang kedua yaitu para penghafal hadis sudah banyak yang meninggal. Dan yang ketiga yaitu dalam daerah Islam yang semakin meluas serta peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat Islam semakin luas dan kompleks. Yang keempat yaitu adanya atau berkembangnya hadis-hadis palsu. Adapun hadis pada abad ketiga, masa ini dikenal sebagai masa pemurnian dan penyempurnaan hadis. Penyusunan hadis pada masa ini telah terjadi pemisahan secara jelas antara hadis Rasul, Al-Quran, dan perkataan sahabat. Pada abad ketiga juga dijelaskannya kualitas hadis, di mana yang sahih dan doif. Akan tetapi terjadi juga penambahan bentuk hadis yang disusun seperti bentuk musnad, sahih, dan sunan.
Hadis pada abad keempat sampai dengan pertengahan abad keenam, masa ini dikenal sebagai masa pemeliharaan, penerbitan, dan penghimpunan hadis. Yang keempat yaitu hadis pada abad ke-6 sampai sekarang, yaitu masa ini dikenal sebagai masa penghimpunan hadis, pentahrijian hadis, dan pengumpulan hadis atau penghimpunan hadis. Banyak ulama-ulama, usaha-usaha ulama dalam menerbitkan buku-buku hadis dan kitab-kitab tahrij dan jami'i. Baik, materi yang ketiga yaitu hubungan antar hadis dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu hadis dapat menjelaskan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran secara global atau secara umum. Jadi hadis dapat menjelaskan hal-hal yang secara umum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu hadis mengkhususkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara umum. Yang ketiga yaitu hadis mampu mengikat lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu hadis dapat menafsirkan Al-Quran. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi motivasi bagi saya untuk mengembangkan channel ini. Okay? Thanks for watching.